سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Kau yang selalu menginginkan kami semua bahagia, Kau yang selalu khawatir kami berduka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya dari Pecinta Wali Channel ya, mengucapkan selamat ulang tahun kepada beliau Gus Fuad Pleret yang ke-51. Semoga beliau diberi kesehatan selalu, dipanjangkan umurnya, dan bisa mendidik kami sebagai murid beliau sehingga istiqomah mengaji di Pondok Pesantren Rodotul Fatihah. Saya kenal Gus Fuad Pleret sejak tahun 1983. Beliau sekolah di SMP Negeri Batu Retno. Nah, waktu itu beliau pada tahun 1983 belajar di situ sebagai sosok yang pendiam. Nah, di situ beliau sosok yang pendiam. Beliau itu perhatian sekali kepada siswa-siswa yang tidak begitu banyak teman. Beliau justru malah menemani. Beliau itu suka menemani orang-orang yang terpinggirkan. Nah, itu waktu beliau ketika SMP. Kemudian beliau ketika SMA 1986 itu di SMA Negeri Pleret 1. Beliau itu juga di situ sebagai ketua OSIS. Kemudian banyak mengembangkan bakat di situ, termasuk belajar sastra, kemudian belajar seni, kemudian belajar berorganisasi. Kemudian beliau pada tahun 1989 kuliah di perguruan tinggi, waktu itu namanya IKEP Karangmalang ya. Nah, itu beliau itu ketika kuliah di situ sebetulnya pengen di UGM jurusan nuklir ya, tapi karena beliau istikharah 12 kali dan mimpi beliau itu adalah sekolah di IKEP Karangmalang waktu itu, yang sekarang namanya UNY. Nah, itu beliau akhirnya sekolah di UNY waktu itu. Nah, disitulah beliau yang sekarang itu multitalenta itu mendalami sastra sesuai jurusan kuliah beliau. Kemudian beliau itu bergaul dengan Pak Damar Jati sebagai guru sastra maupun guru filsafat beliau. Nah, di situ beliau bergaul dengan SBY sebagai bersama juga dengan waktu bergaul dengan SBY itu beliau waktu itu bergaul dengan Sabto Hudoyo, waktu itu pelukis ya atau seniman. Nah, di situ beliau belajar entertainer. Nah, di situ belajar sama Pak Mustiko, Pak Karsono. Nah, kemudian di dalam dunia kesenimanan beliau belajar bersama sastra, yaitu oleh Pak Ragil Suwarno Pragolopati. Beliau belajar sastra, dan di situ juga ada Pak Ragil Suwarno Pragolopati itu adalah juga gurunya M.H.M. Najib, gurunya FBGAD. Nah, di situ beliau digembleng oleh Pak Ragil sehingga menjadi penyair. Gus Fuad itu bisa mendalami sastra dengan menulis cerpen, menulis esai budaya sebagai cerpenis. Nah, yang sampai sekarang menulis cerpen atau menulis puisi. Nah, menulis puisi itu sampai sekarang bisa beliau laksanakan untuk mengembangkan dakwah beliau, yaitu lewat musik, yaitu Rofa Band. Beliau menulis lirik lagunya yang sangat bagus, liriknya tentang Kanjeng Nabi, tentang para wali, tentang kalam-kalam Abagus Kumpul yang didefinisikan untuk Rasulullah, dan lagu-lagu tersebut yang beliau karang yang sekarang jumlahnya sekitar 70 berapa itu ya. Beliau kan bernazam ingin membuat 100 lagu. Nah, itu lirik-lirik beliau itu semuanya
sangat bagus. Nah itu didedikasikan untuk Abah Guru Sekumpul dan para wali-wali. Nah ini kemudian setelah selain belajar itu beliau juga bergaul dengan para pelukis yang kemarin itu juga beliau berdakwah lewat lukisan, sehingga ketika kuliah beliau itu tidak hanya menyelami tentang sastra saja, tapi juga mendalami tentang lukisan, tentang kesenimanan, tentang politik, kemudian tentang tentang kesemuanya. Nah waktu itu beliau ketika kuliah justru malah beliau itu banyak terjun di sisi lain. Makanya waktu itu pernah di Solo itu ada pameran lukisan, yaitu judulnya Sisi Lain, bersama Romo Muji Sutresno, bersama Butet. Nah itu Pak Kiai diikut sertakan waktu itu pameran lukisan Sisi Lain judulnya di Solo, di Isi Solo ya. Dalam perjalanan beliau itu Gus Fuad Pleret, kenapa beliau itu waktu itu kok malah waktu kuliah itu terjun di dunia kesenimanan, di sastra, kemudian dilukis bersama seniman-seniman, bersama penyair-penyair, bersama MH Ainun Najib, bersama yang lain-lain, bersama Ragil Suwarno Pragolopati. Karena beliau itu sejak kecil itu oleh Abu Yatim Yati Pandeglang Banten itu sudah diprediksikan ketika ibunya Gus Fuad Pleret itu mengandung kakaknya Gus Fuad Pleret. Nah itu bahkan Abu Yatim Yati sudah ngendika, sudah bilang, Muyas, nanti ini anakmu yang kamu kandung itu perempuan. Nah kamu nanti akan mengandung anak yang kedua yaitu laki-laki. Beri dia nama Fuad. Besok dia akan menjadi kiai. Nah sejak kecil Gus Fuad Pleret itu sudah dipanggil kiai oleh guru-guru ngaji beliau. Beliau itu ngaji kitab itu ada kepada kitab kuning atau Nahu Sorob itu kepada Mbah Haji Mukti Wonokromo, kemudian ngaji Quran itu sampai khatam dan beberapa kali khatam sampai fasih itu kepada Kiai Abdul Basit Wonokromo. Kemudian ngaji tasawuf itu kepada Kiai Abdul Mukhid Jejeran. Kemudian ngaji tasawuf lagi kepada Abu Yatim Yati Banten yang masih saudara beliau. Nah itu kemudian oleh Abu Yatim Yati Banten itu Gus Fuad Pleret ketika ingin belajar bersolawat itu oleh Abu Yatim Yati Banten direkomendasikan bergurulah kepada Abah Guru Sekumpul atau Guru Zaini Wali Kutub. Abu Yatim Yati bilang begitu, sehingga ketika sejak kecil itu Gus Fuad Pleret sudah disebut oleh guru-guru beliau itu Kiai, disebut Kiai, dipanggil Kiai Fuad. Gus Fuad Pleret menolak, merasa tidak mau karena di image-nya di imajinasi Pak Kiai atau Gus Fuad Pleret itu Kiai itu adalah orang tua yang batuk-batuk yang tidak keren. Nah itu itu makanya Gus Fuad Pleret kemudian bergaul dengan seniman-seniman. Nah image atau pandangan Gus Fuad Pleret itu berubah tentang seorang sosok Kiai itu ketika Gus Fuad Pleret bertemu dengan Kiai Hamam Ja'far Pabilan. Nah, beliau itu sangat kagum terhadap Kiai Pabilan. Nah, kemudian beliau langsung, wah keren banget kalau ini Kiai seperti ini. Kemudian beliau sering datang ke Pabilan. Beliau ketemu Kiai Hamam Ja'far, kemudian saat itu image tentang Kiai berubah. Kemudian beliau itu menjadi sangat kagum terhadap Kiai Hamam Ja'far. Nah, momen waktu itu ketika Gus Fuad ketemu Kiai Hamam Ja'far itu pernah Kiai Hamam Ja'far itu pas telepon sama Pak Harto ya waktu itu tuh dengan sangat gagahnya, dengan tanpa rasa takut, justru
malah disitulah wibawa seorang kiai muncul. Nah, disitulah saat itu Gus Fuad Pleret wibawa seorang kiai muncul. Nah, disitulah saat itu Gus Fuad Pleret seiring perjalanan waktu beliau kemudian ketemu dipertemukan oleh Kiai Hamam Ja'far. Sejak itu image tentang Kiai itu menjadi berubah. Nah, kemudian pada tahun 2000 yaitu Gus Fuad mendirikan pondok pesantren Rodotul Fatihah sampai sekarang. Nah, sekarang beliau istrinya 4, putra putrinya itu 7. Nah, malam Senin beliau pimpin majelis maulid seperti di tempatnya Abah Guru Sekumpul. Maka beliau memberikan nama majelis maulid itu adalah Majelis Berkah Sekumpul. Nah, itu kemudian waktu itu beliau juga langsung diijazahi oleh Habib Anis Al-Habsyi Solo sebelum memulai di pondok pesantrennya yang baru ini melaksanakan majelis maulid Sintuduron. Terima kasih Gus Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tambah doanya kepada kami santri-santri Rodotul Fatihah dan channel Pencinta Wali.